kita mengambil tindakan apapun, kebijakan di atasnya itu kebijaksanaan. Dan itu adanya dalam ranah manusia. AI itu justru jadi ada namanya co-pilot kan. Pilotnya tetap kita. Co-pilotnya AI itu big data, di mana big data bisa membantu kita dalam kita menemukan ide lebih dalam. Kita bisa nanya, AI jadi temen kita. Tapi final decision ya tetap kita as a human being-nya gitu. Yuk banyak baca, belajar, dan kemudian terapkan ketika kalian menghadapi realita apapun juga. Karena semua teori itu bisa diselesaikan dan karena itu berawal dari realita juga. Sehingga dia harusnya bisa diterapkan di dunia nyata. You're watching Speak by Visip UPH. Halo Speak Fellas, welcome to Speak Podcast, Social, Politics, Education, Inspiring, and Other Knowledge. Hari ini kita lagi ada di Maxbox dan kita akan membawakan tema tentang Digital Marketing Public Relations. Ini merupakan launching buku dari dosen-dosen hebat ilmu komunikasi UPH yaitu Mem Magda dan juga Mem Vio. Oke Mem Vio dan Mem Magda, gimana apa kabarnya kalian? Baik ya, kabar Baik. kita baik, luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan, gimana memang perasaannya ini akhirnya buku yang aku tadi udah di spoiler 2 tahun ya sampai nulisnya akhirnya finally bisa di launching. Iya. Tos dulu, tos. Oke Mem, mungkin sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, kita juga akan disponsori oleh Max Coffee. Nah Max Coffee ini sedang launching 2 minuman baru dengan rasa cold brew beef dan juga latte freddo Mem. Boleh dicicipi dulu Mem? Oke. Enak ya Mem. Cocok untuk ini pas. Iya, makanya teman-teman kalau misalnya ada yang lagi main-main ke UPH atau daerah Karawaci bisa banget mampir ke Maxbox dan khususnya membeli kopi di Max Coffee. Kopinya strong banget. Kopinya strong, biar jadi seger ya Mem di tengah-tengah siang gini. Tapi juga manis. Manis. Kayak saya. Aduh. Oke Mem, jadi langsung aja kita mau ngebahas nih tentang buku Digital Marketing and Public Relations. Aku penasaran sih Mem, gimana sih awal mulanya kalian bisa terpikir gitu mau menulis buku ini, buku dengan tema ini? Jadi kita berdua waktu itu di salah satu restoran gitu kita makan, lalu setelah itu kami berpikir alangkah baiknya kalau kita tuh coba membuat sesuatu legacy. Karena basic ilmu saya ini adalah public relations, sedangkan Miss Magda ini adalah marketing communication, markom. Jadi kita berpikir kenapa nggak kita kolaborasi gitu ya. Nah dari situlah kita mulai berpikir untuk apa nih temanya. Kita bikin grup ya Miss ya, grup berdua, terus kemudian kita mikir apa yang sedang happening gitu ya dan penting dijadikan karya gitu dan berguna bagi masyarakat. Intinya kita membuat buku ini bukan melihat pada kita, bukan, tetapi pada kebutuhan dari mahasiswa di kelas gitu. Apa yang memang mereka sangat butuhkan dan itu harus bisa menjawab kebutuhan mereka dalam mata kuliah maupun juga ketika mereka nantinya bekerja gitu. Nah, kenapa digital marketing PR? Silakan. Iya. Jadi selain legacy juga ya yang ingin kita sampaikan, kita cuman channel doang kan ya. Kita sangat bersyukur ada senior academic, senior practitioner kita yang memang dari 2007 sebenarnya konsep marketing PR itu sudah ada. Nah ternyata marketing itu kalau nggak ada quality relation dia akan menjadi terlalu dingin. Dia cuman ngejar target gitu. Jadi dengan adanya PR dimasukkan ke situ ada relationnya di situ, jadi quality relationnya akan lebih baik. Nah sementara di PR sendiri kalau terlalu banyak relationnya, terlalu liquid, kadang tidak terukur ya. Jadi perlu untuk ditempatkan ROI-nya di situ sehingga ada batasan sedikit lah. Jadi kita nggak terlalu boros. Nah itu pada prakteknya kita memang melihat dua konsep ini ketika digabungkan dia menjadi powerful begitu. Apalagi sekarang dengan adanya tambah digital ya, digital marketing PR. Nah itu nanti kayaknya Audrey udah ngulik nih ya, apa nih yang digitalize gitu ya.
Oke, jadi sebenarnya awal mulanya membuat buku ini karena emang ingin menurunkan sesuatu ke generasi-generasi selanjutnya ya, memang berupa legacy itu sendiri Ingin ya. mengabadikan perubahan ini. Oke. Dulunya marketing hanya satu divisi sendiri, PR satu divisi sendiri, ternyata dengan tuntutan perubahan harus digabung jadi satu. Digabung Ya. jadi satu untuk apa ya, kinerja yang lebih terukur, kinerja yang lebih baik gitu. Dan juga bisa mendukung bisnis. Jadi public relations itu kan kalau kita tahu itu selalu sifatnya itu intangible dibilang begitu. Artinya tidak ada urusan dengan return of investment dan lain-lain gitu ya. Jadi sekarang dengan adanya kita masukkan aspek marketing dalam PR, apalagi ditambah dengan digital, maka tadi dikatakan oleh Miss Magda tadi menjadi sesuatu yang lebih bisa terukur. Jadi sangat-sangat tangible dan bisa mendukung bisnis. Aku sebenarnya cukup penasaran sih Mem sama proses kalian nih pas lagi menyusun buku ini. Karena ini kan istilahnya kayak dua kepala yang disatukan untuk menjadi satu buku. Apalagi dari latar belakang yang berbeda gitu, satu PR dan satu lagi marketing. Kira-kira ada nggak sih tantangan atau mungkin cerita-cerita seru gitu dalam kalian menyusun buku ini? Cerita Ada seru sih. ya. Kita karena tadi itu melihat fenomenanya sama ya, fenomenanya berubah dan kita pertemuan pertama kita tuh di tempat makan, jadi kita fokusnya pada makanan. Itu mengendapkan fenomena ini dan kita sebenarnya cuma sharing 10 kasus Ya. yang diterapkan perusahaan-perusahaan bagaimana dia menerapkan marketing PR dan 10 perusahaan itu akhirnya itu bukan memisahkan kita atau membuat jarak yang lebih jauh enggak, tapi ternyata malah lebih menyatukan. Oh, perusahaan-perusahaan yang sebesar itu aja dia menggunakan digital marketing PR. Jadi kenapa sih nggak kita lihat lebih dalam lagi? Jadi memang berbeda ya, tapi ternyata pada prakteknya ini sangat harmonis. Ya, nggak bisa kalau di perusahaan itu kita sekarang ini dengan adanya digital ini maka PR tidak bisa terpisah dari marketing. Sebaliknya juga marketing tidak bisa dipisah dari PR. Seperti satu uang logam gitu ya, satu keping logam yang punya dua sisi, sisi atas, bawah, bawah, atas dibalikin sama nih. Nah ibaratnya marketing dengan PR itu seperti begitu. Nah bersyukur juga kalau dari sisi kita PR itu ada tokoh yang namanya Bapak Thomas L. Harris. Bukunya Marketing Public Relations tahun 1991. Nah di buku ini beliau sudah menyatukan. Awalnya tidak semua orang bisa menerima, masih tahun 91 ya. Tapi kelihatannya futuristik banget. Beliau untuk menyatukan bahwa marketing dengan PR itu sebenarnya adalah seperti dua kepala seperti kita gini ya. Dari latar belakang ilmu yang berbeda ini maksudnya marketing dan komunikasi dengan PR bisa disatukan sebenarnya. Dan ternyata betul dalam sekarang juga kan jurusan kita juga ya, Iya. prodi kita ilmu komunikasi ini sudah punya konsentrasi yang gabung kan antara PR dengan marketing komunikasi. Nah kira-kira ya Mem, karena aku kan masih di angkatan yang masih dipisah nih antara PR dan juga marketing gitu ya. Nah setelah digabung tuh sebenarnya ada nggak sih poin-poin yang malah jadi klinis gitu antara entah itu di PR-nya atau entah itu di marketingnya atau sebenarnya dengan penggabungan ini malah emang jauh lebih baik gitu. Iya, penggabungan ini sih kalau boleh disatukan dalam sebuah klausul nomenklatur dibilang strategic communication. Jadi semua kan membutuhkan komunikasi. As cliche as people cannot not communicate. Jadi kalau lihat PR itu kan stakeholdernya banyak. Makanya ada relasinya tuh ke siapa? Ke government relation, ke media relation. Sebenarnya sama dengan marketing pun stakeholdernya banyak. Nah ketika digabungkan ya udah berarti kita actually we talk about strategic communication. Mem, kalau di judulnya ini kan digital marketing public relations ya. Kenapa kalian memilih ada kata digitalnya nih di sini? Digital ini hadir mewarnai dunia PR dan juga mewarnai dunia marketing dan marketing komunikasi, markom. Sehingga aspek digital ini memang harus ada di keduanya. Makanya ketika di-combine, apapun mata kuliah kita juga dan juga setiap kali tugas mahasiswa dan lain-lain pasti sudah arahnya ke digital. Kita nggak bisa memungkiri kehadiran media sosial, menambah itu ya. Dan juga alumni kita ketika kita lulus bekerjanya memang kebanyakan di bidang
digital markom maupun digital PR. Kira-kira chapter mana yang paling berkesan saat kalian tulis? Semua chapter berkesan Iya, sih ya. semua chapter tuh penting. Ya kita meramu, kita bukan apa gitu ya, tapi di dalam chapter-chapter ini kalau Audrey dan juga teman-teman sebutannya apa untuk Speak Fellas. Speak Fellas. Yes. Nah, Speak Fellas bisa lihat chapter-chapter kita semuanya itu chapter-chapter yang memang sangat membumi dan memang berangkat dari apa yang kita ajarkan. Ya, kita berdua ajarkan, kita combine, kemudian kita lihat dengan tren-tren yang kekinian dan juga yang masa depan gitu ya. Nah, itu yang kita tulis di sini. Dan bukan hanya itu, di dalam sini juga kita ada latihan mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa berlatih, ada soal esai, soal pilihan ganda, studi kasus, project, dan setiap chapter itu ada referensinya. Dan kita mensummary-kan. Nah ini yang menurut saya selama ini mahasiswa kayaknya kalau di kelas itu kan males baca buku ya. Dikasih tugas baca buku kayaknya pada nggak mau gitu. Aduh, bener sih Mem. Iya betul, dan kebanyakan bukunya Bener. kan Bener, kiblatnya bener. bahasa asing ya, betul nggak? Dan sulit untuk dipahami oleh mahasiswa. Nah karena itu kita berdua coba ketemu dan waktu itu kita buat challenge-nya gimana buat buku yang betul-betul mahasiswa menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dimengerti dan kontekstualnya kita banget. Tapi case-case yang dibahas juga nggak case Indonesia aja, tetapi betul-betul menggunakan bahasa yang kita in the same page dengan mereka mahasiswa. Ya gitu Audrey. Itu yang menurut saya susah. Buku-buku kebanyakan tantangannya mahasiswa banyak males baca karena istilahnya sulit. Dan kita harus minta mereka untuk mentranslate gitu ya. Kemudian presentasi itu agak-agak membutuhkan extra effort. Tapi dengan membaca buku ini saya rasa enggak ya. Karena itu semua chapter di sini sangat bermanfaat banget. Kalau untuk dari saya pribadi ya, di mahasiswa. bagian-bagian yang paling berkesan itu ketika kita ngerti yang marketing itu harus melakukan analisis SWOT STP itu ternyata masuk di planning dalam sebuah campaign PR. Nah di situ kita coba lihat di mana sih perpotongannya antara marketing sama PR. Itu every stages itu benar-benar amazing. Every stagesnya bahkan di planning itu ada. Tapi ketika campaign itu dilakukan, ternyata ada krisis. Gimana kita handling krisisnya? Sampai sebuah program itu ketika dilakukan kampanye, ada evaluasinya. Itu menantang juga. Evaluasinya dari banyak aspek marketing dan aspek PR. Jadi every stages, every tema di chapter ini tuh menarik ya dan memang mengesankan. Semoga nanti juga mahasiswa melihatnya hal yang sama dengan yang kita lihat ya. Iya. Aku juga udah sempat lihat-lihat tentang buku ini. Mungkin Speak Fellas juga bisa langsung beli aja ya buku ini, bisa ke gedung F lantai 15. Nah, di buku ini tuh yang menarik emang tuh ada pertanyaan-pertanyaannya ya Mem, ada pertanyaan pilihan ganda, ada studi kasusnya juga. Nah, itu jadi kayak balik ke masa-masa SMA karena di zaman-zaman buku sekolah malah yang ada pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Kira-kira kenapa sih Mem tiba-tiba terbersit ide gitu untuk mengadakan pertanyaan-pertanyaan kayak buku-buku zaman sekolah dulu gitu? Wah ini kan basic education ya, kayak siapa sih yang bilang you see, you hear, and you forget. Tapi if you do something, you will understand. Jadi harus bener-bener ototnya tuh punya memori gitu. Gimana caranya biar ototnya punya memori habis baca, internalisasi, terus habis itu evaluasi sedikit dong. Lagian itu nggak banyak sih ya. Kayak cuman multiple choice 10 nomor sama esai 5 nomor. Dan itu pun sebenarnya sangat kontekstual ya. Pertanyaan nomor 1 yang mungkin esai reflected, habis internalisasi tuh bisa diaplikasiin di banyak hal nanti yang berkembang karena sifat ilmu sosial kan memang seperti itu ya, hanya berlaku pada saat itu juga dan ini pun juga akan berubah nanti. Konsep di marketing PR ini diadopt di Indonesia tahun 2007 tapi di bidang ekonomi. Nah baru setelah kita lihat marketing komunikasi pemasaran memang ada perpotongannya dengan ekonomi, tapi ketika kita mulai harus lebih bertanggung jawab dengan adanya investment, dengan kita memasang citra, gimana sih tetap punya image yang bagus tapi kita juga tetap bisa mempertanggungjawabkan akuntabel tadi ya. Begitu Audrey. Kalau di PR itu transparan. Nah, Salah satu pembahasan di buku ini juga ada membahas mengenai AI ya Mem. Katanya kalau kita menggunakan AI dalam penggunaan digital marketing public relations ini jadi kurang sentuhan personal gitu. kata siapa? Kata buku ini Mel. Apalagi kayak ini kan ilmu komunikasi yang merupakan ilmu sosial juga. Ilmu sosial kan ya erat kaitannya dengan hubungan
interpersonal gitu ya, Mem. Interpersonal. Nah, gimana cara kita bisa menyeimbangkannya antara tetap menggunakan AI, kita menggunakan kecerdasan AI, tapi juga nggak kehilangan esensi dari kebutuhan personal manusia. Iya, kalau bicara tentang emosi ya dan ada relasi, kita manusia tuh kan memang punya 7 basic emotion. Nah, by the time ketika kita berinteraksi nih, kalau kalian kan stranded di sini kurang lebih 4 tahun lah ya, 3 tahun, 4 tahun, kita berinteraksi, kita ngalamin 7 basic emotion itu dari yang marah, siapa yang pernah marah sama saya? Dari yang takut, siapa yang waktu UTS takut juga. Terus saya surprise, oh ternyata nilainya bagus. Nah, 7 basic emotion tersebut itu membentuk kita trust, akhirnya saling percaya. Terus kemudian ya udah kita berinteraksi, kita membangun sebuah relasi yang bagus. Tapi dengan adanya AI itu justru jadi apa ya, ada namanya co-pilot kan. Pilotnya tetap kita. Co-pilotnya AI itu big data, di mana big data bisa membantu kita dalam kita menemukan ide lebih dalam, dig deeper about the konsep yang kita mau execute lebih lanjut. Dan kalau ada ide, ya kita bisa nanya, AI jadi teman kita. Tapi final decision ya tetap kita as a human being-nya gitu. Kalau dari saya sih AI perlu ya, dan aspeknya memang di dalam dunia PR, komunikasi korporat dan marketing komunikasi itu kita nggak mungkin memungkiri bahwa akan terus teknologi canggih itu muncul, termasuk kehadiran big data. Dan tadi yang Miss Magda bilang, AI itu hanya co-pilot, pilotnya dari kita. Karena pekerjaan PR maupun markom dan komunikasi korporat, menurut saya sampai kapanpun nggak bisa digantikan dengan robot, nggak bisa. Karena tetap ini pekerjaan yang manusianya ada di dalamnya. Kita mengambil tindakan apapun, kebijakan di atasnya itu kebijaksanaan. Dan itu adanya dalam ranah manusia. Oke. Nah, kira-kira dari Mem sendiri ada nggak sih kesan-pesan atau mungkin buat teman-teman yang mau menulis buku gitu ya, kayak wejangan-wejangan gitu, yang mau disampaikan dari cerita kalian menulis buku ini? Satu hal yang kita belajar, apa yang kalian lihat dalam buku, apa yang kalian pelajari dalam buku, itu semua berasal dari realitas sosial yang ada. Jadi apa yang dipelajari itu harusnya bisa diterapkan. Sangat reliable sekali, bukan sesuatu yang ngawang-ngawang gitu. Jadi mungkin karena tidak terlalu banyak waktu untuk membaca gitu ya. Jadi harapan saya, yuk banyak baca, belajar, dan kemudian terapkan ketika kalian menghadapi realita apapun juga. Karena semua teori itu bisa diselesaikan dan karena itu berawal dari realita juga. Sehingga dia harusnya bisa diterapkan di dunia nyata untuk menyelesaikan semua. Menulis itu mudah ya Miss ya, hanya perlu waktu. Nah waktu itu yang harus disisihkan hari lepas hari untuk bisa menulis. Kita berapa tahun? Kita 2 tahun ya. Setahun ya, setahun untuk intens, 2 tahun yang lalu untuk brainstorming ide-idenya. Itu sih, Iya. terharu gitu ya. Terharu. Ketika yang jadi kita amazing terharu itu, banget, benar. Iya. Kita terharu banget. Kami berdua sama-sama matanya berkaca-kaca waktu itu. Miss Magda datang dan mem, buku kita. Kita ngeliat tuh Ini kayaknya. karena PR yang terlalu fluid tadi. Jadi gitu. kita terharu saya, kita berdua sampai peluk-pelukan gitu ya. Gak nyangka apa yang kita bicarakan itu akhirnya bisa terwujud gitu. Iya. Itu walk the talk gitu. Iya. Kita sebenarnya berangkat dari skripsi kakak kelas kamu loh. Jadi dari skripsi mereka yang interview benar-benar para praktisi PR dan marketing itu menjadi 10 case study pertama yang menginspirasi kami untuk bikin digital marketing PR. Jadi kalau mau ditanya pesan aku apa ya buat Speak Fellas, kalian boleh nulis buku dan sebenarnya berkarya apapun bentuknya nanti ya. Kalau sebagai praktisi saya akan actually can wait, tapi I will patiently waiting juga melihat karya-karya kalian nanti di sana. Oke, thank you so much buat Mem Magda dan juga Mem Vio buat sharingnya hari ini. Aku pribadi sangat terinspirasi banget. Aku yakin Thank you, Speak Audrey. Fellas yang ada di Makasih. sini juga pastinya sangat terinspirasi. Nah, jadi kita akan membagi-bagi buku dari Mem Vio dan juga Mem Magda nih. Banyak 2 buku aja buat teman-teman Speak Fellas yang ada di sini yang mau bertanya. Oke, boleh. Sempat baca-baca bukunya dan menurut saya keren banget isinya karena relate dengan pembelajaran kita dalam sehari-hari. Pertanyaan saya adalah
Apakah penyatuan marketing dan public relation dalam bentuk strategic communication ini benar-benar menghasilkan harmoni antara epistemologi masing-masing? Atau sebenarnya itu ada potensi untuk menciptakan ilusi kesatuan di atas dua logika yang sebenarnya itu cukup bertentangan? Karena kan marketing itu lebih ke komersial dan PR lebih ke etik. Ya, pertanyaannya terima kasih. Jadi apakah ini akan menjadi harmonis? Sebenarnya pada prakteknya berbeda-beda ya. Ada yang masih PR itu divisi sendiri, ada yang masih marketing itu divisi sendiri. Dan beberapa organisasi yang menerapkan marketing dan PR itu di merge punya reasonnya masing-masing. Jadi tentang bagaimana kita mengkombinasikan marketing dan PR, kalau secara teori, dan teori ini memang mungkin akan diimplementasikannya sampai bisa 10 tahun sampai 20 tahun ke depan ya. Mereka akan masih mencari bentuk. Seperti memang sifat ilmu sosial yang memang ceteris paribus ya, kita mencari bentuk dan kemudian kita akan melihat apa sih skenario yang paling bagus untuk diterapkan di sebuah organisasi. Jawaban saya tidak selamanya. Kenapa? Karena realitas sosial di masyarakat itu berubah. Kita adalah ilmu-ilmu yang bukan berhadapan dengan mesin, bukan hanya dengan teknologi, tapi dengan manusia. Nah, ketika berhadapan dengan manusia, pasti penuh dengan berbagai dinamikanya. Nah, dinamika-dinamika inilah yang harus terus menjadi lesson learned bagi kita. Kita terus belajar. Jadi pelajaran itu tidak hanya berhenti sampai di buku ini aja. Ketika Iren nanti membaca buku ini, Iren akan menemukan hal-hal bahwa oh benar ya ternyata kalau berhadapan dengan ini seperti ini, mock pitch ini begini. Kita akan berusaha berhadapan, kita ngomong dengan klien kita begini. Ternyata realitanya teori mengatakan begini, ketika ketemu klien beda lagi klien yang ngomong lain. Nah kita cari lagi tuh penyelesaiannya gimana. Jadi selalu berkembang, ilmu itulah berkembang. Suatu ketika kelak Iren jadi praktisi 5 tahun lagi, Iren akan berdiri di satu posisi yang sama dan mungkin harapan saya Iren bisa membuat buku dari perspektif praktisi ya. Karena satu hal Iren, dunia praktisi dengan dunia kita itu selalu dikatakan bahwa kenapa dunia praktisi itu berkembang lebih cepat. Kenapa kita di akademisi itu kelihatannya lambat gitu loh. Makanya kenapa mahasiswa ketika magang itu biasanya selalu mengatakan ke kita gitu bahwa wah dunia di praktisi itu berkembangnya luar biasa banget mem gitu ya. Dunia pekerjaan-pekerjaan di dunia yang praktis itu luar biasa berkembangnya. Kami berusaha menjembatani itu. Sehingga ketika kalian nanti lulus, kalian bekerja untuk semua Speak Fellows juga bisa betul-betul paham. Oh dunia kerja itu seperti ini. Jembatan penghubungnya salah satu itu buku yang kami ciptakan dengan perasaan sangat sederhana ini loh. Semoga bermanfaat. Itu kira-kira Iren. Sama-sama. Apakah menjawab Iren? Oke, thank you Iren dan Caranya. congrats juga karena Iren mendapatkan buku Digital Marketing Public Relations. Mungkin boleh teman-teman ada lagi kah yang mau bertanya untuk mendapatkan buku Digital Marketing Public Relations ini? Oh boleh, teman yang di sini boleh. Nah, kalau dari saya secara pribadi, saya melihat tren digitalisasi ini, salah satu yang menurut saya adalah bisa dibilang quote suatu red flag yang saya sering lihat adalah di mana kebanyakan orang, terutama praktisi-praktisi, itu semakin over reliance on metrics and over reliance on data, over reality sometimes. Jadi kadang mereka fokus hanya untuk mengejar data statistik secara kuantitatif tanpa melihat realitas dunia nyatanya. Nah itu kira-kira kalau dari Memvio dan Mem Magdalena gimana nih pendapatnya mengenai the dangers of over reliance on metrics terutama di era digitalisasi ini? Thank you. Wow, thank you pertanyaannya Yohanes ya. Over rely over the matrix. Nah, jadi kalau dari segi akademisi apa ya encouragement-nya ya? Jadi lakukanlah penelitian dengan mixed method. Jadi data-data kuantitatif itu bisa, angka-angkanya bisa dijelaskan dengan narasi kualitatif yang memang menjelaskan realitanya. Jadi kalau lucunya sih seperti ini ya, data kita kan akan selalu dilihat dia valid dan reliable atau tidak gitu. Jadi kalau kita melihat itu ya sebenarnya bagian paling challenging kalau kita ngomong dari perspektif akademisi, gimana waktu kita membuat kuesioner, data kita tuh memang benar-benar merepresentasikan fenomena. Makanya akan ada satu proses namanya face validity. Apakah satu statement kita untuk kita melihat fenomena di lapangan itu memang merepresentasikan lapangan.
Jadi kalau kurang merepresentasikan lapangan, hasil matriksnya itu memang sangat nggak relate. Misal contoh nih, kita ngomongin influencer, apakah influencer berdampak langsung terhadap purchase intention? Nah, ketika pertanyaan itu nggak sesuai, ya jawabannya mungkin tidak merepresentasikan. Oh, influencer nggak merepresentasikan, tidak berpengaruh terlalu banyak terhadap purchase intention. Why-nya kenapa? Kita bisa temukan di tengah-tengahnya. Karena actually sometimes angka itu memang tidak bisa menjelaskan fenomena yang terjadi. Kenapa sih? Apa yang salah? Influencernya atau intention to buy-nya? Atau produknya atau servicesnya gitu. Jadi data angka memang bagus ya, tapi harus dilengkapi dengan narasi tadi, makanya ada kualitatif. Jadi kalau dari segi akademisi, yang mau penelitian, yang mau skripsi, mix method aja. Enggak, itu mau tambah lama ya, tambah lama. Nanti ke pembimbing masing-masing ya. Kalau Mem Vio gimana Mem? Pak Yohanes ya. Kalau dari saya sih PR sendiri memang membutuhkan itu. Dan kita ada matriks untuk pengukuran. Untuk mengukur misalnya matriks untuk mengukur stakeholder kita, engagement dengan stakeholder. Itu ada matriksnya tuh untuk mengukur. Kemudian matriks juga untuk mengukur relasi atau hubungan kita dengan media. Jadi itu juga ada matriksnya. Nah, pengukuran-pengukuran seperti ini yang biasanya kita lakukan, kalau PR itu kan selalu ada perencanaan ya, dia dahului dengan riset dulu. Nah, disitulah fungsi matriksnya itu. Jadi matriks itu bukan sebagai hasil atau end resultnya, enggak. Tapi matriksnya itu justru di awal. Jadi ketika perencanaan itu kita sudah bisa mengukur, kemudian sampai dengan ketika kita action dan kemudian ketika kita melakukan komunikasi dan sampai dengan evaluasi. Itu based on matrix itu. Kalau nanti ternyata ada di situ ternyata bisa jadi hasilnya melenceng dari situ. Nah, temuan-temuan atau novelty kebaruan itulah sebenarnya menunjukkan kita ke apa istilahnya kalau dalam PR itu ininya kita ya, value-nya kita sebenarnya dari proses itu. Jadi seperti itu kira-kira. Wow, thank you Mem Magda dan juga Mem Vio. Gimana Kak Yohanes, apakah terjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih juga dan congrats karena kakak mendapatkan buku kedua dari Digital Marketing Public Relations ini. Buat teman-teman teman-teman ilmu komunikasi yang ada di sini, teman-teman dari Food Technology juga dan juga Speak Fellas yang ada di YouTube, kalau mau membeli buku ini bisa banget ya Mem, ada di Universitas Pelita Harapan Gedung F lantai 15. Jadi jangan sampai kehabisan gitu ya. Thank you buat Speak Fellas yang udah mengikuti podcast kita hari ini. Seru banget obrolan kita hari ini bersama Mem Magda dan juga Mem Vio ya. Launching buku barunya. Aku mau ingetin teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk beli. Dan inget tadi ada pesan moral dari Mem Vio. Kalau generasi kita sekarang tuh udah mulai males baca. Jadi kita jangan mengikuti lah ya habit-habit yang buruk. Tapi kita jadilah generasi yang suka membaca. Salah satunya lewat buku ini. Oke, mungkin itu aja dari kita Speak Podcast pada hari ini. See you di podcast selanjutnya. Bye-bye.